Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Saling serang di pengadilan, kubu Sambo diamuk kubu Baradae Tenda Besar, Jakarta, setelah sebelumnya kubu Sambo menyerang Baradae alias Richard Eliezer dengan menggunakan saksi meringan FS yang mengatakan bahwa pelaku utama tidak bisa dijadikan justice kolaborator. Kini giliran kubu Baradae yang melancarkan serangan balik ke Verdi Sambo. Melalui tim kuasa hukumnya, Baradae menyenggol pertanggungjawaban pemberi perintah sebagai pihak pelaku utama yang patut dipidana. Kepada saksi ahli hukum Albert Aries yang merupakan saksi ahli meringankan bagi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, pihak Baradae menanyakan perihal konteks atau makna soal penguasa yang berwenang dalam pasal 51 KUHP terkait dengan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Kalau kita melihat dari kapasitas dari penyertaan tadi maka yang paling relevan menyuruh lakukan, karena menyuruh tadi bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh orang yang tidak sesungguhnya tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 karena daya paksa atau 51 KUHP, jawab Albert saat sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Tim kuasa hukum kembali menanyakan apakah dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan yang dipidana sesuai pasal 51 KUHP. Saksi ahli mengiyakan karena pelaku yang diperintah hanya sebagai alat. Iya, karena caranya tidak bisa dibatasi. Dan orang yang disuruh melakukan tadi tidak bisa pertanggungjawabkan hanya karena merupakan alat, terang Albert. Tim penasihat hukum juga memastikan terkait kedudukan bawahan yang melakukan perintah, termasuk dengan alasan menembak Baradae kepada Brigadir J dalam perkara pembunuhan berencana. Albert yang juga merupakan juru bicara rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP itu menjelaskan kalau berdasarkan pasal 51 KUHP Baradae bukan pihak yang mesti bertanggung jawab sama halnya dengan pasal 55 KUHP. Jadi kalau kita lihat di pasal 51 yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tapi dalam pasal 55 kaitannya dengan penyertaan dan pertanggungjawaban pidana orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, jelas Albert. Seperti diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Baradae merupakan eksekutor penembak korban atas perintah Verdi Sambo memakai GLO CK-17. Meski dalam persidangan perintah itu dibantah Verdi Sambo dengan dalih perintahnya bukan tembak tapi hajar. Dalam kasus pembunuhan sadis tersebut, penuntut umum JPU telah mendakwa 5 orang tersangka yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf. Mereka didakwa sebagai orang yang turut secara bersama-sama terlibat dengan perkara pembunuhan berencana bersama-sama untuk merencanakan penembakan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 30, 46, Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa dalam surat dakwaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelimanya didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.